Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Fat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita telah menuntaskan berbagai rangkaian ibadah yang kita laksanakan dalam rangkaian ibadah Ramadan. Mulai dari kita melaksanakan puasa berbuka, kemudian kita laksanakan sholat maghrib, dan kita laksanakan sholat isya dan disusul dengan sholat tarawih. Ini merupakan anugerah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Cara terbaik untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita, adalah dengan mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Syukur atas nikmat tersebut, yakni ketaatan tersebut, adalah dengan kita menjaga keistiqomahan dengan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kemampuannya, sehingga kita berharap istiqomah tersebut bisa kita pegang teguh hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita mendapat syafaat darinya kelak di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku manusia adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang memiliki keluarga. Jadi keluarga itu merupakan salah satu dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku manusia. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, ya, dari jiwa yang satu, yakni Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Sehingga dengan nikmat keluarga tersebut manusia jadi berkembang biak dan berjumlah banyak. Yang semulanya ada Nabi Adam dan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berkeluarga, lalu beranak cucu, beranak pinak, kemudian sampailah kepada kita. Yang kelak kita yang telah berkeluarga, kemudian kita pun insya Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beranak pinak sehingga melahirkan anak keturunan kita yang menjadi penerus kebaikan-kebaikan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
yang di dalamnya terkandung tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang kita emban selaku kepala keluarga adalah menjaga anggota keluarga supaya anggota keluarga kita bisa selamat daripada api neraka. Itu adalah tugas kita sebagai kepala keluarga yang harus terngiang-ngiang di dalam alam bawah sadar kita. Bahwasanya beban berat telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga jagalah oleh kalian ahli kalian, yakni keluarga kita. Dijaga dari apa? Naran, dijaga dari api neraka. Itulah beban tanggung jawab kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berumah tangga, kemudian di dalamnya ada istri dan anak kita. Tidak hanya kebahagiaan yang kita rasakan, tetapi di balik kebahagiaan yang kita rasakan di dalam berkeluarga, yang merupakan fitrahnya berkeluarga, yakni merasa bahagia, di dalamnya terkandung beban yang harus kita jalankan. Tanggung jawab tersebut adalah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak cucu kita dari kobaran api neraka. Maka itu adalah hal pertama yang menjadi tanggung jawab kita selaku kepala keluarga. Di samping keluarga itu memiliki sebuah sifat naluriah, yakni ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah kepada kita berupa anak-anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu adalah sebuah kegembiraan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Ibrahim, wa basyyaruhu bi ghulamin alim, dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan ghulamin alim, seorang anak yang alim. Yakni ketika Nabi Ibrahim setelah berumah tangga sekian lama, belum Allah Subhanahu wa taala karuniai keturunan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, kabarnya. Wa basyyaruhu, berikanlah kabar gembira. Sehingga ketika malaikat itu menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya itu begitu sangat bahagia mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya anggota keluarga yang baru, yakni anaknya. Begitu pula di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, menceritakan tentang keadaan kaum kafir Quraisy saat itu, yang mana mereka berada di dalam kejahilian. Ketika busyira ahaduhum bil unsa, Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan dilahirkannya anak perempuan. Dan wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, tetapi berita atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu ditangkap oleh mereka dengan perasaan yang malu, dengan perasaan yang marah, karena ternyata anak yang diberikan kepada mereka itu adalah anak perempuan di dalam kejahiliahan mereka. Busyira, yakni kabar gembira. Karena hakikatnya ketika kita berkumpul dengan anak kita, berkumpul dengan istri kita, itu kita akan merasa gembira, kita akan merasa senang, kita akan merasa tentram. Sebagaimana Allah telah mensifati pernikahan itu dengan kata sakinah, mawaddah, warahmah, bahwa di dalamnya akan terkandung perasaan ketenangan, perasaan kegembiraan. Begitulah hakikatnya kita hidup bersama keluarga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kegembiraan yang telah naluriah diberikan kepada kita, kepada keluarga itu, untuk bersama-sama dirasakan oleh semua anggota keluarga kita. Datangnya bulan Ramadan merupakan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak gembira orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan? Bulan yang di dalamnya amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pintu
Surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Kalau itu disambut dengan hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan kita itu akan berlipat gandanya. Kegembiraan kita bersama dengan keluarga dibarengi dengan kegembiraan kita datang bulan suci Ramadan, maka kegembiraan kita akan semakin lengkap. Lalu jemaah sekalian, bagaimana kita selaku kepala keluarga, orang yang berada di dalam keluarga, membuat Ramadan ini sebagai sarana untuk menambah kebahagiaan kita, tidak hanya kebahagiaan yang sebatas kita rasakan di dunia, namun kebahagiaan kita bisa bawa sampai hari yang kekal, yakni hari akhirat. Karena itu yang sama-sama kita inginkan, bahwasanya nikmatnya Ramadan, gembiranya Ramadan itu tidak kita hanya nikmati sendiri saja, tetapi kita bisa sharing, kita bisa berbagi dengan anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita yang usianya masih kecil. Kita bagi kegembiraan itu supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan dengan versi mereka, sesuai dengan bimbingan kita selaku orang tuanya. Maka jemaah sekalian, hal pertama untuk membangun kebahagiaan tersebut adalah diantaranya menjadikan momen-momen ibadah di dalam bulan Ramadan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua keluarga kita. Momen sahur dan momen berbuka itu bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Di dalam sahur Rasulullah SAW katakan di dalamnya ada keberkahan. Tetapi anak-anak kita yang mungkin awalnya belum terbiasa bangun di waktu sahur, ada yang spesial di bulan Ramadan, dibangunkan oleh kita, nak bangun, kita makan sahur. Senang mereka. Apalagi mereka latihan puasa, Masya Allah. Seharian penuh, bu, lapar, bu, haus. Allahu Akbar, datang maghrib, Masya Allah. Bahagia begitu dalam dirasakan oleh anak-anak kita. Tak hanya anak-anak, kita pun orang dewasa ketika datang adzan maghrib itu bahagia. Makanya Rasulullah SAW kabarkan, ya, ini farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa itu Allah karuniakan bagi mereka dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, ya. Yang pertama itu adalah kebahagiaan, rasa senang ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kelak di akhirat kita bertemu dengan Rabb kita karena amalan-amalan kita terkhusus di bulan Ramadan. Itulah jemaah sekalian, bahwasanya di dalam ibadah Ramadan itu terkandung banyak bibit-bibit kebahagiaan yang bisa kita tunjukkan untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan jiwa kita, membahagiakan anak-anak kita di setiap momen-momennya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan rasa senang di dalam diri anggota keluarga itu untuk berbagi di dalam setiap kesempatan. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Sedekah yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut secara penuh tanpa mengurangi pahala dia. Disampaikan itu kepada anak-anak kita, diberikan oleh kita kepada anak-anak kita itu bekal nina untuk berinfak. Ada datang ke rombongan masjid, mereka latihan untuk memasukkan infak. Ada sarana atau kesempatan untuk berbagi takjil kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesekali ajak anak-anak kita untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ada kebahagiaan dalam hal tersebut. Ada kebahagiaan dalam momen-momen
momen tersebut yang akan dikenang oleh anak-anak kita ketika mereka tumbuh dewasa. Dulu saya begitu bahagia di masa kecil bersama teman-teman saya, diajak oleh ibu bapak saya untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Di samping menumbuhkan keimanan kepada mereka, di samping menumbuhkan mereka untuk berbagi dengan sesama, di sana ada kebahagiaan yang kita sharing kepada anggota keluarga kita. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan untuk membangun kebahagiaan bersama keluarga kita pada momentum Ramadan ini adalah bangun bersama dengan keluarga, bangun kebersamaan dengan menghidupkan malam-malam Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, di tempat ini bapak-bapak dan ibu-ibu mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan sholat tarawih. Kalau dulu kami di kampung selalu diingat ketika anak-anak diajak oleh bapak kami untuk tarawih. Kemudian saat itu kami dorong-dorongan dengan anak-anak masih kecil. Ada kebahagiaan waktu kita masih usia balita. Tetapi kebahagiaan tersebut dikenang sampai saat ini. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kita bangun kebersamaan itu di setiap malam-malam Ramadan. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita melalui riwayat yang sampai kepada kita bahwa beliau membangunkan keluarganya untuk mereka melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir, mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Mari kita ajak anak-anak kita dan anggota keluarga kita di 10 hari terakhir. Ayo nak, ayo istri kita, ayo istriku, ayo bapak, ayo bapaknya anak-anak, ayo suamiku, ayo anak-anak. Mari kita programkan 10 hari terakhir ini sebelum mudik kita berburu Lailatul Qadar. Ajak mereka untuk melaksanakan ketaatan sibuk di Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kebahagiaan kita bersama keluarga itu akan lengkap dengan berakhirnya Ramadan. Datanglah hari raya. Siapa yang tidak bahagia di hari raya? Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya merasakan kebahagiaan. Terutama mereka yang di dalamnya ada keimanan yang begitu mantap. Tidak hanya kebahagiaan karena mereka bisa makan kembali di siang hari. Tidak hanya kebahagiaan yang mereka rasakan itu karena mereka menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang baru. Tetapi semata-mata kebahagiaan itu karena dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Fitri ini. Maka mari kita jadikan sama-sama momentum Ramadan ini untuk menguatkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan kembali hubungan kita dengan anggota keluarga kita yang mungkin sebelumnya, sebelum masuk Ramadan, kita sebatas menanyakan tentang bagaimana mereka di sekolah, tentang bagaimana kegiatan sehari-harinya. Tapi di Ramadan ini kita tingkatkan interaksi dengan mereka. Sudah sampai mana bacaan Al-Qur'annya? Apakah tadi ikut tarawih atau tidak? Salat jamaahnya diikuti atau tidak? Ataukah yang lainnya daripada amalan-amalan kebaikan bisa kita jadikan sebagai sarana untuk membangun dan menjalin kebahagiaan kita, melengkapi kebahagiaan yang secara fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam keluarga kita. Sehingga yang kita dambakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap beserta dengan seluruh anggota keluarga kita. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Ayahnya masuk surga, ibunya masuk surga, anaknya masuk surga, anak cucunya masuk surga. Sehingga kebahagiaan itu tidak hanya sebatas kebahagiaan di dunia semata, tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sampai kekal hingga ke akhirat. Karena jemaah sekalian, kita tahu Al-Quran menjelaskan yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari kiamat itu anak menuntut orang tuanya,
Anak lupa akan bapaknya, bapak lupa akan anaknya, anak menyalahkan orang tuanya, kenapa saya tak dididik? Bapaknya dia menuntut kepada anaknya, istrinya menuntut kepada suaminya, suaminya menuntut kepada istrinya, semuanya saling menuntut haknya masing-masing. Ketika di dunia ini keluarganya tidak dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.